Warahmatullahi wabarakatuh. Di video presentasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Customer Service Agent untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Manajemen Kompensasi. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan yang pertama ada Muhammad Khair Ramadhani, lalu ada Gusti Alfatur Rahman, yang ketiga Domonimik Sakfadi Priyadi, yang keempat Siti Saidah, yang kelima Diah Regita Auliaryadi. Untuk materi pertama, di sini ada definisi, teori, dan konsep customer service yang akan dijelaskan oleh Gusti Alfatur Rahman. Dipersilakan. Baik, saya ingin menjelaskan tentang definisi, teori, dan konsep Customer Service Agent. Next. Definisi Customer Service Agent. Customer Service Agent adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan layanan kepada pelanggan terkait produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Layanan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari interaksi langsung melalui telepon atau tatap muka, hingga dukungan online melalui email, chat, atau media sosial. Tujuan utama dari customer service adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas terhadap merek. Next. Selanjutnya ada teori customer service. Yang pertama yaitu teori kepuasan pelanggan. Teori ini berfokus pada pentingnya memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan. Yang kedua yaitu teori loyalitas pelanggan. Teori ini menyatakan bahwa jika pelanggan merasa dihargai dan puas dengan layanan yang mereka terima, mereka akan lebih cenderung untuk tetap setia pada merek tersebut dan merekomendasikannya kepada orang lain. 3. Teori komunikasi interpersonal. Teori ini menekankan bahwa keterampilan komunikasi yang baik, seperti mendengarkan aktif dan empati, dapat meningkatkan hubungan antara agen dan pelanggan. Next. Yaitu selanjutnya ada konsep customer service agent. Peran utamanya yaitu menjawab pertanyaan, menangani keluhan, memberikan dukungan teknis, dan membangun hubungan. Keterampilan yang diperlukan yaitu komunikasi, empati, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan manajemen waktu. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis customer dari service agent. Next. Sumber daya manusia merupakan aset yang penting dalam menjalankan bisnis. Dalam pelaksanaan bisnis, pelayanan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Dengan persaingan dunia bisnis yang semakin ketat, perusahaan khususnya di bidang jasa harus meningkatkan pelayanan pada customer service-nya sehingga akan tercapai kinerja pelayanan perusahaan yang baik dan didukung juga oleh kompetensi para karyawannya. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Hutabalian pada tahun 2015 yang hasilnya bahwa customer service itu berperan penting untuk meningkatkan mutu layanan terhadap konsumen
Dalam dunia bisnis, peran customer service agen ini sangat krusial karena pelayanan yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, reputasi perusahaan, dan pendapatan secara keseluruhan. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menyebabkan hilangnya pelanggan dan merusak citra perusahaan. Next. Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan dalam customer service agent, yaitu yang pertama ada kecepatan tanggap, yang kedua itu ada pengetahuan yang cukup mendalam mengenai produk atau layanan perusahaan, yang ketiga itu ada kemampuan dalam memahami perasaan dan menghargai perspektif orang lain, yang keempat itu ada kemampuan menyelesaikan masalah, yang kelima itu ada kemampuan berkomunikasi, yang keenam itu ada kemampuan mendengarkan secara aktif, yang ketujuh itu ada kemampuan bersabar, dan yang kedelapan ada kemampuan beradaptasi, dan yang terakhir itu ada kemampuan persuasif. Next. Jadi, sumber daya manusia berperan dalam menyampaikan keunggulan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Seorang customer service itu diharapkan dapat memecahkan masalah serta keluhan yang dilontarkan oleh konsumen dan memberikan informasi secara mendetail mengenai solusi dari permasalahan konsumen. Customer service merupakan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan yang mampu mengembangkan pelayanan yang prima dan memberi perhatian kepada konsumen. Itu tadi menurut pendapat dari Kasmir tahun 2015. Dan hal ini mencerminkan sikap perusahaan kepada konsumen, sehingga apabila konsumen memberi respon yang baik akan menguntungkan perusahaan. Baik dan buruknya pelayanan yang diberikan pada konsumen akan membentuk persepsi yang berbeda-beda pada setiap konsumen. Next. Baik, kita masuk ke pentingnya analisis customer service agen dari sumber daya manusia, yaitu yang pertama meningkatkan loyalitas merek, berikutnya meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan profitabilitas, mendorong pertumbuhan pendapatan, menciptakan nilai bagi pelanggan dan bisnis, dan membangun kepercayaan dan reputasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dampak dari customer service agent dari studi kasus. Di sini saya akan membacakan studi kasusnya terlebih dahulu secara singkat. Studi kasus ini membahas tentang analisis kualitas layanan e-commerce Shopee dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan di Kota Tangerang tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode Serviqual yang mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi, yaitu efisiensi, responsiveness, fulfillment, dan privasi dan kompensasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan Shopee dan mengidentifikasikan atribut mana yang memerlukan prioritas perbaikan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa konsumen di Tangerang cukup puas dengan layanan Shopee, dengan tingkat kepuasan konsumen mencapai 101,08% pada indikator tertinggi. Next. Namun, terdapat beberapa masalah yang dikeluhkan, seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, pengiriman barang yang terlambat, dan respon yang kurang cepat dari penjual, atau Shopee dalam menangani masalah. Masalah tersebut perlu diperbaiki agar Shopee bisa meningkatkan kualitas layanannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun konsumen puas, Shopee perlu meningkatkan beberapa aspek layanan, terutama dalam menangani pengaduan dan masalah yang dihadapi konsumen agar mampu bertahan di tengah persaingan e-commerce yang ketat. Selanjutnya ada dampak consumer service pada studi kasus tersebut. Yang pertama ada responsivitas dalam menangani masalah. Pelanggan seringkali mengalami keterlambatan dalam proses pengembalian dana jika produk yang diterima tidak sesuai dan rusak.
Customer service di Shopee kerap kali memakan waktu lebih lama dari yang dijanjikan untuk menyelesaikan masalah ini. Pelanggan harus sering menghubungi customer service untuk memastikan pengembalian dana diproses dengan benar, yang akhirnya menimbulkan rasa frustasi dan ketidakpuasan. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dan responsivitas customer service dapat menangani masalah sangat penting bagi pelanggan. Yang kedua ada membangun kepercayaan pelanggan. Customer service yang responsif dan solutif akan sangat membantu membangun kepercayaan pelanggan terhadap platform. Sebaliknya, jika customer service lambat atau tidak memberikan solusi yang memadai, hal ini dapat mengikis kepercayaan pelanggan. Di Shopee, banyak pelanggan mengeluh tentang lambatnya respon terkait masalah seperti produk yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi. Ini menunjukkan bahwa pelayanan customer service yang baik dapat menjadi faktor utama dalam menjadi kepercayaan pelanggan. Yang ketiga ada loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan customer service berperan besar dalam menentukan apakah pelanggan akan kembali menggunakan platform atau mencari alternatif lain. Jika pelanggan terus-menerus mencari kesulitan yang berurusan dengan customer service, mereka cenderung mencari platform lain yang menawarkan pelayanan lebih baik. Pada kasus Shopee, keluhan terkait penanganan keluhan pelanggan yang lambat bisa berpotensi menurunkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Pengalaman berbelanja pelanggan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk yang mereka beli, tetapi juga oleh bagaimana masalah mereka ditangani oleh customer service. Pelayanan yang cepat dan tepat dapat memberikan pengalaman positif bagi pelanggan. Sementara pelayanan yang buruk dapat membuat pengalaman belanja terasa menyulitkan. Banyak pelanggan Shopee mengeluhkan lambatnya proses pengembalian barang dan kurangnya tanggung jawab dari customer service dalam menyelesaikan masalah yang bukan disebabkan oleh pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa peran customer service sangat penting dalam membentuk pengalaman berbelanja yang memuaskan. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Baik, selanjutnya di sini ada dampak kebijakan kompensasi bagi karyawan dan perusahaan. Dampak bagi karyawan, di sini kebijakan kompensasi terutama yang terkait dengan pertanggungjawaban pengembalian dana atau barang yang rusak seperti yang ada pada kasus sebelumnya, ini berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi konsumen dan kepercayaan diri bagi karyawan dalam menangani klaim tersebut. Ketika kebijakan kompensasi tidak dijalankan secara efektif, seperti lambatnya proses pengembalian dana atau ketidakpuasan dalam penanganan klaim ini bisa menimbulkan beban tambahan pada karyawan di bidang layanan pelanggan. Mereka harus menghadapi lebih banyak keluhan yang dapat menurunkan motivasi dan menambah stres kerja. Karyawan yang mungkin merasa kelelahan dengan keluhan konsumen yang tak terselesaikan, terutama bila mereka tidak diberikan otoritas yang cukup untuk mempercepat proses kompensasi. Lalu di sini ada dampak bagi perusahaan. Bagi perusahaan, kebijakan kompensasi yang kurang efektif, misalnya lambatnya proses retur dan pengembalian dana, dapat merusak reputasi dan mengurangi kepercayaan konsumen. Ini tercermin dalam beberapa indikator kepuasan konsumen yang menyoroti masalah pada responsivitas dalam kompensasi. Konsumen yang merasa kecewa karena penanganan klaim yang lambat atau tidak adil cenderung meninggalkan platform atau memberikan ulasan negatif yang dapat mengurangi loyalitas pelanggan dan menurunkan volume transaksi. Dan di sisi lain, kebijakan kompensasi yang efisien bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, menciptakan pengalaman yang lebih baik, dan pada akhirnya memperkuat posisi kompetitif Shopee di pasar. Nah, dan demikian kebijakan kompensasi yang tidak efektif itu berisiko mempengaruhi kinerja karyawan secara negatif serta merugikan reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Saya kira itu
materi dampak kebijakan kompensasi bagi karyawan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu kesimpulan. Kesimpulannya, customer service agent memiliki peran krusial dalam menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Mereka bertugas sebagai garis depan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, memberikan dukungan, menyelesaikan masalah, dan memastikan kepuasan pelanggan tercapai. Untuk menjadi agen yang efektif diperlukan keterampilan komunikasi yang baik, empati, kemampuan problem solving, serta pemahaman mendalam tentang produk. Di samping itu, kemampuan menggunakan teknologi dan manajemen waktu juga esensial untuk menangani berbagai permasalahan pelanggan dengan efisien dan efektif. Tugas ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga menciptakan pengalaman positif yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan citra perusahaan. Kinerja yang baik dari customer service agent dapat berdampak langsung pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Oke, next. Lalu di sini ada yang terakhir, yaitu saran 1, pelatihan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kompetensi perusahaan, perlu mengadakan pelatihan berkala, terutama dalam aspek komunikasi, teknologi, dan pengetahuan produk. Lalu yang kedua, pemanfaatan teknologi. Customer service agent perlu didukung dengan teknologi mutakhir seperti chatbots dan sistem CRM untuk merespon pertanyaan pelanggan dengan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, pengembangan soft skill. Keterampilan interpersonal seperti empati, kesabaran, dan mendengarkan secara aktif sangat penting untuk memberikan layanan yang berkualitas. Agen perlu terus mengasah keterampilan ini. Yang keempat, umpan balik pelanggan. Perusahaan harus secara rutin mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pelanggan guna meningkatkan kualitas layanan dan membantu customer service agen memperbaiki kinerja mereka. Yang terakhir, yang kelima, manajemen stres. Mengingat customer service agen sering menghadapi situasi penuh tekanan, penting bagi perusahaan untuk menyediakan dukungan dalam bentuk program manajemen stres dan kesejahteraan, sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal tanpa merasa tertekan. Dengan melakukan strategi-strategi ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan mempererat hubungan dengan pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Kami harap apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kalian yang menonton. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.